Kita adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Cupi Cupita. Selamat malam, Cupi. Malam. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Yang hadir di sini sebagai partisipan biasanya selalu punya pengalaman mistis. Entah itu mungkin dia kesurupan, atau mungkin dia pelaku pesugihan, pengasihan, pelet, santet, dan lain-lain. Kamu sendiri pernah gak punya pengalaman mistis? Kalau pengalaman mistis yang emang bener-bener serem banget tuh waktu itu di dekat rumah Cupi kan ada yang meninggalnya tuh dibunuh digorok. 3 orang digorok, terus kebetulan di kuburnya tuh deket rumah Cupi. Malamnya tuh kan gak mungkin banget buat orang iseng ngisengin gitu kan, gak mungkin kan. Nah terus malamnya tuh nangis dia. Nah Cupi sampai sekarang tuh malah kepikiran, oh ada ya gitu, oh bisa ya gitu. Dia nangisnya tuh bener-bener yang sakit banget, gimana sih, yang kayaknya gue nggak ikhlas gitu gue meninggal dengan kayak gini. Masih ingat nggak tangisannya kayak gimana? Itu suara cowok yang nangis. Bisa dicontohin? Gimana ya, nangisnya tuh bener-bener kesel, terus minta tolong, kayak ngegambarin banget kalau dia tuh kayaknya nggak ikhlas banget tuh. Waktu itu apa yang kamu Dan lakuin? itu ini kan kamar Cupi nih. Ini tembok doang kan. Jadi kita tuh mama, adek aku lagi tidur kan, masih kecil waktu itu. Aku sama mama doang. Jadi di sini nih. Dia nangis tuh bener-bener kencang banget. Bener-bener Jadi semakin di balik tembok dong. Iya, seolah-olah. justru anehnya gini, semakin kita semakin kita panik, semakin dia kencang. Mungkin dia mau ngasih tahu, lu jangan lari. Gue cuma mau ngasih tahu, gue tuh bener-bener nggak ini banget gitu, nggak ikhlas banget gitu. Jadi waktu itu yang kamu lakukan memberanikan diri? Iyalah gimana, orang suaranya kencang banget kayak gitu. Tapi habis itu kita nggak berusaha kejadian lagi, untuk kan? keluar kan. Nggak berulang-ulang? Nah dari situ kan di kampung, namanya kehidupan di kampung, dari situ banyak yang kesurupan apa segala macam. Karena gimana ya, namanya orang meninggal nggak, istilahnya secara nggak wajar kan. Iya. Terus masalahnya dia kakak kelas Cupi waktu itu. Oh kenal. Kenal. Turut prihatin ya. Mudah-mudahan nggak pernah ada kejadian-kejadian aneh lagi ya. Amin. Mudah-mudahan kamu juga nggak digangguin. Oke. Amin. Cupi, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikutnya akan hadir seorang pria yang mengaku terlibat perang guna-guna karena berebut harta warisan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Faisal. Selamat malam Mas Faisal. Selamat malam. Apa yang mau diceritakan? Saya mau ceritakan masalah soal warisannya. Sampai saya ngebantai adik ibu kandung saya sendiri. Dengan cara apa ya? Ya, saya pergi ke orang hitam. Jadi Anda kirim teluh gitu? Ya. Dalam hitungan jam. Saya mulai ritual jam 5 sore dan jam 9 malam habis sudah riwayat. Seperti apa kondisinya waktu meninggal? Waktu meninggal, saya dapat info karena saya tidak boleh pulang sebelum dia meninggal. Dia perjalanan dari luar kota, tiba-tiba di rest area, mobilnya oleng. Selepas itu mengeluarkan darah dari mulut dan telinga.
Meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Terus Anda dapat warisan yang Anda inginkan itu? Bukan masalah dapat tidak dapatnya. Permasalahannya adalah dia bantai ibu saya untuk menguasai semua warisannya. Bantai gimana maksudnya? Ibu saya pernah dikirim santet sama dia. Dan ibunya disantet, Iya. makanya Anda kirim santet balik. Betul. Tahu dari mana ibunya disantet? Saya udah konfirmasi ke beberapa orang pintar. Apa katanya? Memang dia yang kirim dan ibu saya pun sempat sakit. Sekarang gimana kondisinya? Sekarang sudah membaik. Tujuannya datang ke sini untuk apa, Mas Faisal? Saya pengen ketemu dengan Roy Kiyoshi. Karena semakin kesini, rasa dendam saya terhadap istri dan anaknya yang masih tersisa sangat menggebu-gebu. Pengen saya habisi semuanya. Astagfirullahaladzim. Jadi Anda ketagihan nyantet orang gitu? Bukan masalah ketagihan, Tapi saya belum merasa puas kalau memang dia belum habis semuanya. pertanyaan saya masih belum dijawab. Untuk apa datang ke sini? Saya mau ketemu, kalau toh memang bisa diobati, supaya rasa penasaran dan rasa menggebu-gebu saya segera hilang. Itu aja. Ya, Mereka tahu masalah ini. Istri dan anaknya tahu soal warisan. tahu. Jadi menurut Anda mereka yang tahu wajar untuk meninggal? Iya, dia harus mati dan harus meninggal. Baik, Mas Faisal, mudah-mudahan setelah malam hari ini rasa dendam, rasa kesal dan penasaran yang tadi Anda Iya. bilang benar-benar bisa hilang ya. Ya, Kami akan ajak Anda untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Oke. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Faisal dengan tanggal lahir 30 Desember 1983 dan nomor rumah 30. Sosok yang penyayang dan sulit memaafkan seseorang apabila melakukan kesalahan. Saya merasakan dari sifatnya yang penyayang adanya sebuah peristiwa yang sangat tragis. Peristiwa yang menyebabkan orang tuanya menjadi korban santet. Hal ini yang membuat Faisal dendam kesumat dan ingin menghabisi pelaku tersebut. Saya juga melihat adanya pengaruh sosok gaib yang sangat besar untuk mempengaruhi pikiran Faisal agar terus balas dendam dan mencari korban jiwa. Halo, selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ya, baik. Saya dengar suara nangis sih. Ada dengar suara nangis nggak? Ini kenapa? Boleh di take out Kenapa dulu ini? sepertinya. Tolong dong, tolong dong, tolong. Coba untuk di take out dulu. Ini gimana Ya, nih? ada suara nangis, tiba-tiba dia mau muntah-muntah gitu. Kenapa ya? Dia masih kuat di sini nggak? Nggak. Ini udah gak kuat lah. Udah nggak. Faisal dengan tanggal lahir 30 bulan 12 1983 dan nomor rumah 30. ya. Faisal ini dendam, katanya ibunya dikirim santet oleh omnya, adik sang ibu. Itu sudah dikonfirmasi ke orang pintar, dan makanya dia kirim santet ke pamannya itu sampai meninggal dunia. Faisal ini dendam, katanya ibunya dikirim santet oleh omnya, adik sang ibu. Itu sudah dikonfirmasi ke orang pintar,
Dan makanya dia kirim santet ke pamannya itu sampai meninggal dunia dengan kondisi yang cukup mengenaskan. Ya. Ya, dalam hitungan jam langsung meninggal. Tapi rasa penasarannya masih muncul. Dia pingin istri dan anak dari omnya itu ikut meninggal juga. Oh gitu? Kenapa jahat gitu? Emang kamu nggak takut karma? Karena segitu dendamnya ya. Iya. Kenapa ingin mereka mati juga? Ya, biar saya puas. Aneh ya. Iya. Karena saya belum puas kalau keluarganya belum habis. Ibu saya tuh udah cukup baik sama dia, tapi kok tega dia bantai ibu saya. Kalau misalnya berbuat seperti itu, biasanya nanti karmanya kembali lagi loh ke kamu. Emangnya kamu udah siap? Nanti mungkin kamu menang di sekarang, tapi apakah kamu akan menang seterusnya? Tinggal tunggu waktu. Karma itu sebagai kayak bom waktu. Saya minta garam dong yang banyak untuk netralisir penonton kita juga hari ini. Itu kamu gambar kayak usus atau otak gitu. Otak. Saya boleh tahu nggak kematian kronologisnya sang Pamannya itu, pamannya, omnya? Boleh ceritain lagi seperti apa? Kronologisnya, setelah saya tahu ibu saya dikirimi santet sama dia, saya pergi ke salah satu orang pintar ternama. Saya nyampe lokasi jam 3 sore dan saya langsung masuk ke ruangan ya untuk melakukan ritual. Dan saya minta hari itu juga dia harus meninggal. Memang cukup mahal saya bayar karena saya mau yang singkat. Saya nggak mau yang terlalu lama. Dan saya ditahan masuk ke salah satu ruangan dari jam 3 sore sampai saya dapat kabar jam 9 malam dan paman saya sudah meninggal. Setelah pamannya meninggal, puas nggak? Puas? Masih ya. Puas? Ada rasa bersalah? Tidak. Walaupun dia meninggalkan istri dan anaknya. Iya? Saya sangat puas. Oke, saya mengabarkan makhluk nih yang ada di dalam badannya kamu juga. Kamu tuh udah dikuasain sama iblis juga sih sebenarnya. Saya mau menetralisir Kerasukan gitu ya. para penonton dulu ya. Merem ya matanya. Aduh, gimana sini dong? Cepi takut, demi Allah. Cuy, tadi belakang kamu. Astagfirullahaladzim. Aduh. Cepetan deh. Ayo dong, ke sebelah sana aja kita. Di sebelah sana tadi Roy yang ngelihat sesuatu soal. Di sini juga ya Roy? Di sana dan di sini. Aduh, Dia kok kayak mayat walking, kayak mayat. Ini gitu kenapa ya. dia nggak terima gitu Roy? Saya minta garam lagi satu lagi. Saya ingin melakukan percobaan. kita kayaknya duduk di situ deh, kayaknya takut kesurupan. Sebentar, ini dia ngeliatin ke partisipan terus. Iya, tapi aku takutnya dia kesurupan. Coba mau di sebelah sana aja deh Kak, kayaknya Kak. Dia Dia ngeliatin kesurupan deh. partisipan. Kayaknya dia Kamu duduk dulu. Roy, tadi kamu ngelihat apa di penonton makanya kamu kesana?